Halo semuanya, kenalin aku Keisha Faiza Akila and welcome to Bahas Buku. Jadi hari ini kita bakal bahas buku Bicara Itu Ada Seninya. Jadi buku ini berjudul Bicara Itu Ada Seninya yang ditulis oleh Oh Seohyang dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer atau yang biasa dikenal sebagai BIP. Apa sih tujuan penulis mengarang buku ini? Buku ini ditulis agar pembaca dapat mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, serta agar pembaca dapat mengetahui teknik komunikasi yang efisien. Dari buku ini, pembaca dapat belajar teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi yang efektif. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga buku ini dapat dimengerti oleh pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga menjanjikan, barang siapa yang membaca buku ini dengan runut, maka rasa percaya diri pembaca dalam berbicara akan tumbuh dengan sendirinya. Kelebihan dari buku ini adalah, pertama, bahasa penulisan buku sederhana, sehingga buku dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Yang kedua, solusi di dalam buku ini ditulis dalam bentuk poin-poin penyelesaian, sehingga buku ini nyaman untuk dibaca dalam waktu yang lama. Yang ketiga, buku ini banyak menuliskan pengalaman-pengalaman pribadi dari orang-orang yang terkenal saat mereka masih berjuang, sehingga buku ini dapat dijadikan inspirasi bagi orang-orang yang masih baru mulai belajar untuk berbicara di depan banyak orang. Untuk kekurangan dari buku ini sendiri, buku ini nyaris tidak memiliki kekurangan. Pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku ditulis dengan sempurna sehingga pembaca dapat mudah mengerti pembahasan yang ada di dalam buku ini. Juga poin-poinnya itu sangat membantu karena ditulis dengan ringkas dan padat juga jelas. 5 bab yang dapat kita kupas di dalam buku ini. Bab pertama, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Berisi tentang metode memberikan kesan pertama yang baik terhadap pendengar dan juga cara branding diri yang baik. Bab ini juga dilengkapi dengan solusi-solusi yang menyenangkan dan tips-tips yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Pada bab kedua, pintar mendengar, pandai berbicara, berisi tips-tips agar pembicaraan yang terjadi menjadi nyaman dan menyenangkan. Bab ini juga disertai dengan penjabaran poin-poin solusi oleh penulis. Bab ketiga merupakan ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita, merupakan penjabaran teknik persuasi yang detail. Penulis juga memberikan contoh kasus yang detail dalam subbab alasan lunchbook 3000 won laris, sehingga pembaca mendapat bukti contoh kasus yang nyata. Bab keempat, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Diisi dengan membawa cerita salah satu perusahaan radio ternama di Korea. Cerita dalam bab ini banyak diisi dengan dialog yang terjadi antara penulis dan salah satu moderator ternama di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, bab kelima, suara bagus bukan bawaan lahir, berisikan cerita pengalaman hidup dari tokoh-tokoh pembicara terkenal di Korea. Bab ini juga berisi motivasi bagi pembaca yang baru mulai atau ingin mengasah kemampuan berbicara mereka. Segitu dulu bahas buku kali ini. Menurut aku, buku ini adalah buku yang oke banget untuk dibaca oleh orang-orang yang baru mulai atau ingin mengasah kemampuan berbicara mereka. Kenapa? Karena buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi oleh poin-poin solusi yang ringkas dan juga jelas, sehingga buku ini dapat mudah dipahami dan juga nyaman untuk dibaca. Itu dulu dari aku. Thanks for watching. Dadah!